Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Tentu harapan Bapak kalian semua ada dalam kondisi baik ya. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar seni budaya. Bab ke-1 yaitu menggambar model. Untuk bab menggambar model ini Bapak bagi menjadi beberapa kali pertemuan. Dan untuk pertemuan pertama ini atau pertemuan ke-1 ini ada beberapa hal, hanya dua saja sebetulnya yang Bapak bahas ya. Baik. Yang pertama, kita akan mencoba memahami dulu apa pengertian dari menggambar model. Menggambar model adalah bentuk kegiatan menggambar yang diawali dengan menentukan model atau contoh benda yang akan ditiru atau digambar. Kemudian, menggambar model itu dilanjutkan dengan menggoreskan pensil ke media gambar atau kertas sesuai contoh bendanya. Dan langkah terakhir adalah pewarnaan agar terlihat hidup serta memberikan bayangan agar tetap terlihat seperti tiga dimensi. Benda yang dapat dijadikan model bisa berupa tanaman atau tumbuhan, hewan atau binatang, manusia, dan juga benda mati atau alam benda. Prinsip-prinsip dalam menggambar model. Ada komposisi. Apa yang dimaksud dengan komposisi? Komposisi adalah cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Komposisi dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah komposisi simetris. Komposisi simetris adalah model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Contohnya seperti di bawah ini. Ini ada 4 objek, ya, ada 4 objek gambar, ya. Kemudian objek yang dilingkari merah ini, ya, ini adalah keseimbangannya. Jadi kiri, kanan, atas, bawah itu seimbang. Itu namanya adalah komposisi simetris. Yang kedua adalah komposisi asimetris. Komposisi asimetris adalah penempatan objek gambar yang tidak seimbang antara posisi kanan dan kiri, serta ukuran dan bentuk objek juga berbeda. Meski demikian, pada komposisi asimetris ini tetap memperhatikan proporsi kesatuan dan keseimbangan di antara benda yang menjadi objek gambar. Contohnya sebagai berikut. Ini ada benda yang kecil, yang sedang, yang besar, kemudian ada benda yang sedikit berbeda bentuk. Ya. Ini yang di garis merah ini. Ya, ini adalah proporsinya. Ya. Tetapi tidak seimbang. Coba lihat, perhatikan. Kalau ini hanya segini ya. Oke. Yang besar nih lumayan besar gitu proporsinya. Tapi tetap ada proporsinya ya. Oke. Jadi tetap memperhatikan proporsi atau kesatuan dan keseimbangan di antara benda yang menjadi objek gambar. Baik. Yang nomor berikutnya adalah komposisi sentral. Komposisi sentral adalah cara menyusun dan mengatur objek gambar yang akan dijadikan model gambar sebagai pusat perhatian benda. Dengan kata lain, objek benda tersebut diletakkan di tengah-tengah bidang gambar. Contoh seperti ini. Nah, ya, seperti yang tampak di gambar. Oke. Jadi komposisi sentral. Oke. Baik, yang berikutnya adalah proporsi. Kalau tadi komposisi, kalau sekarang proporsi. Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Contoh, di sini ada sebuah botol minum, ya, atau poci begitu. Kemudian di sini ada gelas, kemudian di sini ada apel.
Jika kita lihat, di sini ada nomornya. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Proporsi perbandingan ideal yang harmonis. Kalau sekarang apel lebih besar daripada cangkirnya, atau apel lebih besar daripada pocinya, itu tidak proporsi. Tapi posisi poci tentu saja jauh lebih besar daripada apel dan cangkirnya. Ini yang dinamakan dengan proporsi. Coba kalian lihat gambar yang kedua. Ini ada nomor 1 dan ini ada nomor 2. Dan biasanya gambar yang lebih besar diletakkan di belakang, begitu ya. Oke. Paham? Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Yang berikutnya adalah keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif. Kalian coba perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah bidang gambar, kertasnya, ya. Atas, kiri, kanan, dan bawah. Perhatikan, jadi lebar kertas disesuaikan dengan objek gambar. Ya, disesuaikan dengan objek gambar. Jadi kalau kertasnya besar, kalian misalkan menyimpan apel satu aja kecil di sini. Apakah sudah proporsional? Ya. Apakah keseimbangannya ideal? Nah, kalian sendiri yang bisa menjawab, ya. Jadi silakan diperhatikan antara bidang gambar, objek gambar, dan hasil gambar. Kemudian untuk membuat keseimbangan ini, kalian dapat membuat skala terlebih dahulu, kemudian memberi efek perspektif. Perspektif itu adalah sudut pandang, ya. Baik. Yang berikutnya adalah kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar. Keserasian dalam pengaturan objek gambar. Kalian perhatikan di sini. Mulai dari warna buah yang warna orange, kemudian ada pocinya, kemudian ada gelasnya di sini atau cangkir, kemudian ada isinya, air teh gitu atau air jus gitu ya. Jadi serasi semuanya. Nah, ini yang dilingkari merah. Kalian perhatikan. Mulai dari objeknya, kemudian mulai dari proporsinya, komposisinya, ya, semua menyatu, ya. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan. Unsur-unsur dalam menggambar model. Ada yang pertama adalah garis. Yang ini ditunjukkan oleh garis-garis ya. Gelap terang. Nah, ini posisi gelap terangnya. Dari mana arah datangnya cahaya, maka kalian harus memperhatikan itu, ya. Kemudian bentuk, kalau bentuk buah itu seperti apa, begitu ya, atau benda mati seperti apa, bentuknya harus diperhatikan. Yang keempat adalah bidang. Ini adalah bidang gambar berupa kertas atau apa ya. Kemudian yang berikutnya adalah tekstur. Ya, ada teksturnya. Oke. Oke, itu saja anak-anak yang Bapak bisa sampaikan. Ini hanya sebatas teorinya saja. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan mencoba bagaimana menerapkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh sampaikan di classroom kita, di forum ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Sampai ketemu lagi minggu depan.